Pemirsa, Anda kembali menyaksikan NTV Prime dan dalam hitungan pekan pemirsa kita akan tahu di mana posisi PDI Perjuangan di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Akankah berada di luar kekuasaan atau sama dengan parpol lainnya ikut gerbong gelombang besar pragmatisme bergabung di kabinet Prabowo Gibran? Megawati Soekarno Putri berkirim salam kepada Prabowo lewat Menpan RB Abdullah Aswar Anas di acara Rapimnas Gerindra. Sedangkan Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati menegaskan partainya tidak menutup pintu kepada semua kekuatan untuk bekerja sama. Dan untuk membahas topik ini kami sudah mengundang politikus PDI Perjuangan Guntur Romli. Mas Guntur, terima kasih sudah berkenan hadir di studio NTV. Dari dua insiden yang tadi kita dengar sama-sama, apakah itu sinyal kalau PDIP akan bergabung ke koalisi? Belum tentu bergabung, karena hal itu belum diputuskan oleh Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan juga biasanya kalau keputusan mau di dalam atau di luar pemerintahan, kami kan tidak menggunakan istilah oposisi dan koalisi, karena itu tidak ada dalam istilah kenegaraan kita, tapi berada di dalam atau di luar pemerintahan. Biasanya itu diputuskan dalam kongres biasanya. Tapi tentu saja kami juga tidak menafikan bisa jadi ada pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu dekat, bisa sebelum pelantikan atau setelah pelantikan. Tapi intinya pertemuan itu ingin mencairkan suasana, karena Indonesia akan memiliki pemimpin yang baru dan kita menghormati aspirasi rakyat, menghormati demokrasi, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan dalam arti sebagai pemimpin rakyat Indonesia yang baru, kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Prabowo. Jadi materi pembicaraan pada pertemuan itu bukan berisikan peluang PDIP mengisi kabinet? Tidak. Karena Ibu Mega itu berpolitik secara prinsip. Jadi bukan untuk menawarkan posisi atau malah minta jabatan, tentu saja tidak. Tetapi lebih kepada silaturahim antara ketua umum partai dan juga antara dua elit ya, yang selama ini juga diharapkan untuk bertemu. Karena Bu Mega juga sebelum ini tidak bertemu dengan Pak Prabowo kan untuk menghormati warga rakyat yang memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena kan kami waktu Pilpres 2024 itu kan memiliki pasangan sendiri. Jadi kan jangan sampai karena Pilpresnya sudah selesai tiba-tiba bertemu nanti dianggap hanya terjebak dalam politik yang pragmatis seperti yang disebutkan tadi itu. Itu tidak dilakukan oleh Ibu Mega karena ingin menghormati aspirasi masyarakat yang memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan Bu Mega juga menegaskan bahwa dalam Pilpres 2024 juga ada kecurangan yang terstruktur, sistematif dan masif. Dan itu juga kami melakukan gugatan pada MK termasuk juga ke Pengadilan Negeri sebagai upaya untuk perlawanan dalam koridor hukum. Oke. Tapi yang bersamaan juga nih paralel terjadi adalah muncul revisi Undang-Undang Kementerian Negara dan pada saat ini sudah di tahap pengambilan keputusan di Balek begitu. Nah, apakah ini bisa menjadi satu alat transaksi politik gitu jabatan kementerian ini jika benar akan ditambah? Ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Pramono Anung bahwa PDI Perjuangan itu memberikan keluasan ya kepada presiden yang akan dilantik nanti untuk membentuk suatu kabinet. Tapi kan waktu di rapat itu kan dari fraksi PDI Perjuangan juga memberikan catatan. Catatannya itu soal efektivitas ya. Kemudian juga soal efisiensi, efektivitas itu tetaplah kalau misalnya mau membangun sebuah kabinet yang lebih dari kementerian yang sekarang jumlahnya itu, ya tapi tetap kan harus dilihat dari efektivitas, kemudian efisiensi, persoalan anggaran negara, karena kan sekarang juga masa yang sulit, juga catatan. Tapi pada intinya kita di PDI Perjuangan akan memberikan kesempatan, akan menghormati kepada presiden yang terpilih, nanti yang akan dilantik untuk membentuk kabinet. Dan catatan kami juga presiden agar membentuk kabinet yang second kabinet. Ternyata juga Pak Prabowo juga menyetujui hal itu. Kabinet yang berisi dari profesional, dari yang ahli dalam bidangnya, yang benar-benar mau memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan terpenjara pragmatisme politik atau pesan-pesan politik. Jadi PDIP masih di posisi kalau revisi Undang-Undang Kementerian Negara ini tidak urgent ya?
kami menyetujui tapi dengan catatan, kan? Dengan catatan, dan itu juga tidak bisa dianggap bahwa kami akan bergabung dengan pemerintahan sekarang, tidak ya, karena hal itu belum diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Oke. Di kami. Baik, sebelumnya kan PDI Perjuangan pernah ada di posisi oposisi ya di luar pemerintahan. Zaman Pak SBY. Oke. Betul, pada zaman SBY kami di 10 tahun. 2 periode zamannya Pak SBY kami di luar pemerintahan. Dan saat ini juga akan cenderung bahasa tubuh Bu Mega kira-kira seperti apa? Kami sampai saat ini, waktu Rakernas terakhir yang kelima, yang bulan Mei kemarin itu kan, Ibu Mega kan belum mau mengambil keputusan ya. Belum mengambil keputusan apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan. Tetapi dalam hasil Mukernas itu juga diputuskan bahwa PDI Perjuangan akan konsisten merawat demokrasi. Dalam arti check and balances ya. Kalau check and balances itu kan berarti dia harus menjadi suatu sistem yang mengawasi suatu pemerintahan. Karena bahaya sekali kalau pemerintahan tidak ada yang mengawasi, semuanya diborong masuk ya kan, dalam suatu sistem koalisi sehingga tidak ada yang namanya check and balances itu berbahaya dalam sistem demokrasi kita. Jadi PDI Perjuangan tidak ada kebutuhan perlindungan hukum begitu ya, sehingga cenderung harus bergabung dengan pemerintahan. Kami merasa tidak ada masalah, apa yang harus dilindungi. Tidak ada yang perlu ditakuti. Sebagai warga negara selama tidak punya masalah, kami nggak ada yang harus ditakuti kan. Dan kata Bu Mega, ketakutan itu ilusi. Tapi kan sebelumnya kita lihat bahkan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto juga dipanggil beberapa kali KPK, kemudian diungkit-ungkit kembali kasus-kasus yang lama. Jadi untuk mencegah hal-hal yang serupa terjadi di kemudian hari, bukankah akan lebih nyaman kalau berada di dalam lingkar kekuasaan? Itu yang kami sebutkan bahwa ada persoalan kriminalisasi, menggunakan penegak hukum, menggunakan polisi, menggunakan KPK, ya hanya untuk kepentingan sesaat, kepentingan rezim penguasa. Dan kami tidak pernah merasa ketakutan untuk berada di posisi luar pemerintahan, melakukan kritik terhadap pemerintah. Ya kami juga akan melakukan perlawanan jika upaya-upaya kriminalisasi itu dilakukan gitu loh. Jadi tidak ada tawar-menawar kursi di kabinet ya? Tidak ada. Kami pastikan itu tidak ada. Meskipun nanti ada pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, maka itu lebih kepada soal visi misi Indonesia ke depan, ya apa yang bisa dibantu oleh PDI Perjuangan, tapi tidak dalam arti menawarkan menteri. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa PDI Perjuangan malah menyetujui atau mendukung second cabinet. Menteri yang dipilih berdasarkan profesionalitas dan keahlian. Baik, Mas Guntur, kita akan